Adit, silakan sesi dua. Menurut kelompok kalian, siapa yang mau bawa itu ke Indonesia? Sampaikan ke kelompok. Yang suka bikin video, bisa bikin video. Yang suka bikin poster, bisa bikin poster. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi dikembalikan ke kalian yang mau menggambar. Bagikan sebuah tips atau teknik ketika kalian sedang merasa tidak nyaman, sedang galau, sedang stres atau sedang ada pikiran, maka kalian dapat menerapkan teknik ini, namanya teknik stop. Cara mengatasi ketika kalian berdebat sebentar, kalian akan diajarkan bagaimana bisa menghargai orang lain. Ketika orang lain berbicara, maka kalian mendengarkan. Bisa dipahami? Kami berikan 15 menit. Waspada. Oke. Saya atas kesempatan yang diberikan. Waspada, perhatikan. Menurut kelompok kami, teori Indonesia yang membawa ibu Buddha ke Indonesia. Jadi kalau mau bilang kalau pendeta-pendeta yang dinyatakan itu kalau menurut prajurit ini, karena kalian itu di bawah kekuasaan kami para kesatria. Namun pendeta saya bisa membaca tulisan kita. Justru itu. Pada zaman dulu tuh mereka tuh sangat kesusahan. Mereka mau mencari makan saja susah. Ya, saya merasa tertantang tentu saja untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, apalagi diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian yang selanjutnya, saya merasa senang ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi yang disertai dengan kegiatan kompetensi sosial emosional, di mana saya melihat antusias dari peserta didik, kemudian bagaimana peserta didik merasa dihargai, merasa dilibatkan, sehingga semangat mereka untuk belajar itu jauh berbeda pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ketika saya tidak menerapkan pembelajaran diferensiasi. Artinya ada kepuasan tersendiri. Saya merasakan kebahagiaan tersendiri ketika melihat anak-anak saya itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya, karena terlebih ketika mereka diberikan kesempatan untuk membuat tugas sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati. Ya, ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini. Yang pertama adalah bahwa persiapan yang kita lakukan sebelum menerapkan suatu strategi pembelajaran itu sangat penting. Persiapan mulai dari penyusunan RDP, persiapan
materi, persiapan media pembelajaran dan lain sebagainya itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana kita lebih peka untuk melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, apa sih sebenarnya yang membuat mereka nyaman, enjoy dan menikmati pembelajaran kita. Itu yang coba saya pelajari dari ketika saya menerapkan aksi nyata ini. Jadi pada saat saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan sosial emosional ini, saya lebih dinamis, lebih fleksibel. Artinya ketika saya sudah tetapkan misalnya dalam RTP bahwa sistemnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Tetapi ketika saya menerapkan pembelajaran tersebut di hari H, kemudian saya melihat, oh sepertinya bagian yang ini tuh kurang tepat, kurang pas untuk diterapkan di situ, sehingga saya kemudian berpikir lagi bagaimana supaya ada sesuatu yang baru yang cocok untuk kondisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang saya dapat ambil dari aksi nyata ini bahwa menerapkan sesuatu yang baru itu memang butuh effort, butuh usaha. Contohnya ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini bukan tanpa tantangan, jelas ada tantangan, kemudian ya betul-betul butuh fokus, butuh usaha dari kita. Tetapi saya pikir kita tidak perlu khawatir karena setelah pembelajaran dilaksanakan kita mendapatkan banyak hal-hal baru, kita mendapatkan kebahagiaan tersendiri, apalagi ketika melihat refleksi dari anak-anak merasa senang, merasa enjoy mengikuti pembelajaran kita. Artinya tujuan kita mendidik, mengajar, mendampingi anak itu tercapai dan itu tidak ternilai harganya. Artinya tidak sia-sia ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sebuah perubahan di kelas kita. Yang berbicara tentang hal-hal yang akan saya perbaiki, yang perlu saya perbaiki ke depan, yang pertama adalah dari segi manajemen waktu. Bagaimana saya berusaha mengatur, mendesain pembelajaran agar seluruh tahapan-tahapan inti dalam pembelajaran itu tercapai. Itu yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana ke depan saya akan berusaha untuk mencari metode-metode, model-model pembelajaran yang pas untuk diterapkan di kelas saya, karena tidak mungkin dalam beberapa kali pertemuan dengan model, dengan metode yang sama, jelas anak-anak akan merasa bosan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dalam setiap pembelajaran ke depan itu saya akan berusaha mengintegrasikan, memasukkan nilai-nilai kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran itu. Saya akan membiasakan itu dalam setiap kali pembelajaran. Dalam aksi nyata yang kemarin mungkin karena belum terbiasa sehingga saya masih agak sedikit kaku dalam menerapkan itu, dan seakan-akan kompetensi sosial emosional itu terpisah di luar pembelajaran. Padahal kalau saya pikir-pikir lagi, kompetensi sosial emosional ini sebenarnya menyatu dalam pembelajaran. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai kompetensi sosial, seperti bagaimana anak-anak berempati kepada teman-temannya, bagaimana anak-anak membangun relasi, bagaimana anak-anak mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan sebagainya. Hal itu yang perlu diintegrasikan dalam pembelajaran, dan saya berharap ke depan saya dapat melaksanakan